saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Pak Presiden Prabowo sedang dibully habis-habisan oleh kubu merah, oleh khususnya kubu timnya salah satu calon gubernur di Jawa Tengah. Ya, yang saya lihat begitu, yang membuli itu hampir semuanya lah ya dari kelompok mereka. Artinya bulian kepentingan politik gara-gara video Pak Prabowo bersama dengan calon gubernur Pak Lutfi dan Tati Asih. Kita simak potongan video yang menjadi bully-bulian tersebut. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu pada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Tati Asih. Ya, itu potongan videonya, totalnya sekitar 5 menitan. Tapi saya ambil poinnya saja. Jadi Pak Prabowo dituduh presiden yang cawe-cawe, presiden memihak, campur, tidak adil, dan lain sebagainya. Gara-gara video tersebut. Dan saya amati hampir seluruh akun busur-busur yang menyerang Pak Prabowo adalah dari kelompok kawan politik di Pilgub Jawa Tengah itu. Sepertinya mereka lupa bahwa Pak Prabowo itu adalah ketua partai. Selain presiden, dia itu ketua partai Gerindra. Yang mana di dalam pilkada ini, tidak hanya Pilgub, tapi Pilgub, Pak Prabowo itu tanda tangan terhadap seluruh kandidat calon gubernur, calon bupati yang didukungnya. Tidak hanya Pak Lutfi saja. Jadi kalau kemudian presiden selain sebagai pejabat negara adalah jabatan politik, ya, pejabat politik, mendukung calon gubernur, calon bupati yang ditandatangani, yang dapat rekomendasi dari Partai Gerindra, yaitu sebuah keharusan, ya, sebuah keniscayaan, hal yang wajar saya kira. Dan undang-undang juga membolehkan, ya, undang-undang membolehkan presiden untuk ikut berkampanye dengan ketentuan yang telah ditentukan. Karena presiden itu pejabat jabatan politik. Sama kayak kasus dulu Pak Jokowi kan ketika mengatakan bahwa presiden boleh kampanye. Waktu Pilpres juga jadi bulian habis-habisan. Dan yang melawan itu adalah lawan-lawan politiknya. Apa sebabnya? Karena takut kalah. Jagonya takut kalah. Bukan karena bulian atas dasar objektivitas aturan undang-undang yang berlaku. Bukan karena Pak Prabowo, Pak Jokowi melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang ya begitulah. Siapapun nggak boleh melanggar undang-undang. Tapi dalam konteks politik, undang-undangnya mengatur presiden boleh berkampanye. Karena presiden jabatan politik. Kalau Pak Prabowo ketua umum partai, dan kita harus tahu yang didukung oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum partai Gerindra hari ini tidak hanya Pak Lutfi Tati Asih di Jawa Tengah. Ini bukan persoalan mendukung loh saya loh ya, tapi saya mengatakan menanggapi secara objektif. Di Banyumas misalkan, di Banyumas itu pilihan bupati Gerindra ikut mencalonkan calon yang dicalonkan oleh PDIP loh ya. Nanti kalau seandainya suatu saat Pak Prabowo ikut mengkampanyekan calon bupati yang dari PDIP di Banyumas atau di tempat lain juga saya banyak yang calon bupati atau calon gubernurnya bukan dari Partai Gerindra, yang Partai Gerindra kemudian ikut mendukung, mau dibully juga, yang objektif. Aturannya memang begitu. Boleh calon presiden ikut berkampanye, ketua partai. Ya. Jadi jangan serta-merta kemudian menuduh Pak
Prabowo sebagai orang yang cawe-cawe, orang yang tidak adil, menyalahgunakan jabatan, bukan begitu saya kira. Nah ini saya sebutkan ya, bahwa Presiden sebagai pejabat negara membolehkan atau dibolehkan ikut berkampanye itu diatur dalam pasal 58 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Presiden boleh berkampanye dalam artian menyerukan, menghimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam pilkada sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanye dilakukan di hari libur Sabtu Minggu sesuai PKPU nomor 13 tahun 2024. Jadi enggak salahnya di mana, enggak ada yang salah. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ketua partai salah. Ini jangan lupa. Nah, agar calon Anda tidak kalah, ya ini imbangi dengan kampanye-kampanye positif. Imbangi dengan bagaimana menguatkan lawan politiknya Pak Lutfi. Monggo saja. Itu saya kira lebih bagus daripada menyerang Pak Prabowo nanti yang terjadi kayak Pilpres itu. Panjangan sibuk menyerang Pak Lutfi, menyerang Pak Prabowo, bisa-bisa dengan alasan yang dibikin-bikin, bukan karena larangan ketentuan undang-undang pemilu. Nanti kalau jadi bumerang tidak simpatik, itu namanya kebencian. Nah, jauh sebelum kampanye ini dilakukan, sebelum Pak Prabowo dalam video tersebut ikut mengkampanyekan Pak Lutfi tadi, Pak Prabowo sudah tanda tangan legalisir, memberikan rekomendasi kepada calon-calon gubernur dan calon bupati yang didukungnya. Kenapa itu nggak digugat? Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Ya, karena beliau ketua partai tentu saja memberikan rekomendasi, memberikan dukungan kepada calon-calon gubernur dan calon bupati. Yang wajar. Maka sama saja, hanya kemudian itu tidak divideokan, tidak disebarkan, yang ini divideokan, disebarkan. Tapi esensinya, substansinya sama saja. Dan itu hal yang wajar. Diatur oleh undang-undang pemilu. Presiden boleh berkampanye. Jadi nggak usah berlebihan mengatakan itu Pak Prabowo itu cawe-cawe dan nggak politik dan lain sebagainya. Nggak ada saja. Tapi karena itu memang peraturan di undang-undang pemilu itu. Hal yang lumrah lah pejabat politik. Kalau pejabat politik tidak melakukan kampanye politik ini kalau aneh. Dan presiden berkampanye politik itu tidak hanya hari ini saja, bukan hanya Pak Prabowo saja. Dari zamannya Pak Harto sampai terakhir Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya karena jabatan politik. Ya, zamannya Pak Harto beliau pasti kampanye Golkar, beliau dari Partai Golongan Karya. Begitu juga Bu Megawati, kampanye PDI, dia dari PDI. Pak SBY kemarin ya kampanye Demokrat dari itu. Karena presiden adalah sekali lagi jabatan politik. Kayak itu saja saya kira menanggapi trending topiknya hari ini ya, Pak Prabowo dulu ya bisa bilang karena gara-gara video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.